Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1188. Terlepas dari betapa tidak senangnya Henry dengan pengaturan itu, dia akhirnya menyerah pada Jasper. Tidak termasuk dua pria dalam keluarga Lau dan Anna, satu-satunya orang di seluruh dunia yang akan ditekuk Henry adalah Jasper. Jasper pergi juga setelah dia menyuruh Henry pergi. Jasper sangat sibuk beberapa hari terakhir, jadi sekarang dia sedikit bebas. Dia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Dengan model bisnis JW Capital yang tumbuh lebih besar, Jasper juga sangat kekurangan bakat. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah JW sekarang memiliki cadangan sumber daya manusia yang cukup lengkap, sehingga Jasper tidak perlu mencari orang lagi. Namun, Jasper tetap memutuskan untuk mencari pria ini sendiri. Identitas pria ini terlalu unik. Itu adalah Buzz Willis, atasan Jasper di kehidupan sebelumnya. Berbagi nama depan dan belakang yang sama sebagai jenderal sejarah, Buzz Willis ini adalah master mutlak dalam lingkaran keuangan. Buzz, mantan atasan Jasper ini, adalah seseorang dengan sejarah yang cukup legendaris. Pria itu telah hidup di jalanan sejak dia berusia 12 tahun, dan dia telah mengalami banyak kesulitan sebelum dia kembali ke Summerland pada usia 20 tahun. Setelah bekerja di dapur dan menjaga warung pinggir jalan, pria itu akhirnya memasuki industri keuangan. Mengutip apa yang dikatakan pria itu kepada Jasper di kehidupan masa lalunya, semua bakat selama 35 tahun telah sepenuhnya terbang ketika dia akhirnya bertemu dengan industri keuangan. Pria itu hanya butuh beberapa tahun sejak dia memulai perjalanan kewirausahaannya untuk mencapai kekayaan bersih ratusan juta. Jasper tahu dalam kehidupan masa lalunya bahwa atasannya bisa mencapai lebih banyak jika bukan karena perubahan besar dalam keluarganya. Jasper telah menjadi bawahan pria itu selama lebih dari 1 dekade di kehidupan sebelumnya, jadi dia tahu betul bahwa JW Capital membutuhkan bakat seperti Buzz. Tentu saja, Lain ingin mengklarifikasi bahwa dia tidak dengan sengaja mempekerjakan mantan atasannya untuk bekerja untuk dirinya sendiri karena kesenangan yang tidak menyenangkan. Meskipun, dia harus mengakui, itu adalah konsep yang menarik. Menurut ingatan Jasper tentang obrolan kosong dengan Buzz di kehidupan masa lalunya, pria itu seharusnya bekerja di toko kerabat di distrik legenda. Jalan Negara bagian emas ke-26. Turun dari taksi, Jasper mendongak untuk melihat toko produk video. Ekspresi Jasper berubah seketika. Dia tidak ingat Buzz mengatakan apa-apa tentang seorang kerabat yang menjual CD. Anak-anak 80-an sudah tidak asing lagi dengan toko persewaan CD dan kaset. Sebenarnya, ini dulunya merupakan bisnis yang sangat menguntungkan lebih dari 1 dekade lalu. Namun, dengan berlalunya waktu, hanya masalah waktu sebelum toko-toko ini akan dilenyapkan. Namun, karena dia ada di sini, dia merasa lebih baik masuk untuk melihat-lihat. Jasper mendorong melalui pintu dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 3-5 laki-laki mendapatkan fisik dan ribut di toko. Dikelilingi oleh mereka saat dimarahi dan didorong-dorong adalah atasan Jasper di kehidupan masa lalunya, Buzz. Meskipun lebih dari 1 dekade lebih muda, Jasper merasa tergerak oleh perubahan besar pada fitur pria itu. Katakan pada pamanmu bahwa dia akan menyesal berhutang pada Easy Media kami, bocah nakal. Lebih baik kamu membayar besok, atau hehe, aku akan menghancurkan tokomu. Jasper mengernyitkan alis saat mendengar pria gemuk itu berbicara. Media muda. Bukankah itu perusahaan saya? Sebagai perusahaan hiburan terbesar di daratan, Jasper tidak menyangka bahwa ruang lingkup bisnis perusahaannya telah menyebar hingga melibatkan kemitraan dengan toko penyewaan CD kecil. Pada saat itu, Bugs menjawab dengan marah, "Tidak mungkin aku memberimu uang. Kami menginginkan kaset resmi, tetapi Anda malah memberi kami kaset bajakan. Sebagian besar kaset bahkan tidak dapat diputar." Bab 1189.
Lupakan kaset yang dikembalikan sepenuhnya oleh pelanggan Anda. Saya bahkan kehilangan beberapa pelanggan lama karena ini. Saya kehilangan uang dan reputasi, jadi bersyukurlah bahwa saya tidak mencari Anda untuk kompensasi. Beberapa pria itu marah ketika mereka mendengar bass. Pria kekar yang barusan berbicara tiba-tiba mendorong bass, menyebabkan bass terhuyung mundur. Jika bukan karena rak dinding yang diisi dengan CD dan kaset, pria itu akan langsung jatuh ke tanah. Apa yang baru saja kamu katakan? Kami dari Isi Media. Mengapa kami menjual kaset bajakan? Ya. Terus menyemburkan omong kosong dan aku akan membunuhmu. Bas memerah karena marah dan meraung, kamu masih malu mengatakan itu. Semua orang di Legends yang bekerja di industri ini tahu bahwa Anda menerima pesanan kami dan diam-diam membeli kaset bajakan untuk menenangkan kami, Ulrich. Kami tahu Anda menyalahgunakan kekuatan Anda sebagai agen kecil Isi Media yang bertanggung jawab atas distrik legenda. Saya lebih suka tidak melakukan bisnis sama sekali daripada membayar Anda uang. Bas mengungkapkan luka mental kelompok itu. Ulrich, pemimpin kelompok itu, melotot tajam. Dengan sangat marah, pria itu memarahi, "Persetan denganmu, bocah. Diam." Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Bugs. Tangannya terangkat, tetapi tidak pernah turun. Ulrich berjuang dan berbalik untuk menatap Jasper. Dia berteriak, "Ini tidak ada hubungannya denganmu, anak muda. Tersesat atau aku akan menghajarmu juga. Bagaimana orang sepertimu bisa benar-benar menjadi karyawan Isi Media?" Jasper mengabaikan ancaman Ulrich dan bertanya. Sejauh yang dia ketahui, masalah ini lebih penting dari apapun. Ulrich mencibir dan mengeluarkan lencana karyawan. Mendorongnya ke wajah Jasper, dia berkata, "Buka matamu dan perhatikan baik-baik, bocah. Saya agen distrik legenda Isi Media. Saya mendistribusikan semua persediaan kaset video dan kaset Isi Media di Legends, mengerti?" Saat itu, salah satu antek Ulrich bahkan membual dengan bangga, "Tidak hanya itu, sepupu Mer. Sandoval juga adalah wakil presiden cabang Isi Media di Waterhoof City. Warga sipil sepertimu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu seseorang yang begitu tangguh." Jasper menyipitkan matanya dan mengejek ketika dia mendengar pria itu. Dengan jatuh tempo teknologi MP4 dan MP5, pasar perlahan-lahan mulai menghilangkan kaset. Namun, itu tidak berarti industri yang memiliki sejarah lebih dari 1 dekade akan berubah dalam semalam. Namun, siapapun dengan akal sehat akan dapat mengatakan bahwa elektronik seperti MP4 dan MP5 akan menjadi masa depan. Fokus Isi Media saat ini adalah pada musik elektronik. Mengikuti tren pasar iklan online, manajemen toko fisik yang menjual kaset mulai berantakan. Karena ini adalah industri yang akan benar-benar dilenyapkan dalam beberapa tahun, tidak mungkin ada orang yang berusaha keras dan waktu untuk mengelolanya dengan baik. Inilah sebabnya mengapa sekelompok kecil orang menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya. Ulrich adalah salah satu dari orang-orang ini. Berkat kontaknya di jajaran menengah perusahaan, Ulrich mendapatkan posisi sebagai agen. Apa yang disebut agen ini hanya mengawasi pesanan kaset dan CD toko-toko produk audiovisual di area tertentu. Ulrich menerima pesanan dari toko-toko ini, dan alih-alih menyerahkannya kepada atasannya, pria itu pergi dan membeli kaset bajakan dari pasar gelap untuk dikirimkan ke pelanggannya. Lebih dari menipu toko-toko produk audiovisual ini, pria itu juga mencoreng reputasi Isi Media. Dan kamu tidak takut dilaporkan karena melakukannya? Tanya Jasper. Bab 1190. Ulrich dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Ulrich menunjuk hidung Jasper dan tertawa terbahak-bahak. "Apakah otakmu bekerja? Laporan. Sepupu saya adalah wakil presiden dan saya adalah agen daerah ini. Kepada siapa Anda akan melaporkan saya?" Ekspresi Ulrich kemudian berubah lebih jahat saat dia berkata, "Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, bocah. Tersesat sekarang jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Ini tidak ada hubungannya denganmu."
Tetapi jika Anda memiliki keinginan mati, maka saya akan mematahkan salah satu kaki Anda hari ini sebelum Anda bahkan dapat menangis untuk meminta belas kasihan. Tersesat sekarang. Saat dia meneriakkan ini, Ulrich yang gemuk memang terlihat agak kuat. Pada saat itu, Bas juga memberitahu Jasper, "Terima kasih telah membantu, kawan, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Alih-alih menyebut mereka karyawan Easy Media, orang-orang ini sebenarnya hanyalah sekelompok bajingan. Tidak ada gunanya bertarung dengan mereka, jadi pergilah. Jangan membuat diri Anda dalam masalah yang tidak perlu. Bas adalah pria yang baik. Bas datang dengan uangnya sendiri untuk membantu Jasper melewati kesulitan ketika dia sangat miskin di kehidupan masa lalunya. Menjadi 7 hingga 8 tahun lebih tua dari Jasper, Bas sangat berhati-hati dan memperhatikan yang lebih muda seolah-olah dia adalah kakak laki-laki. Jika bukan karena dia, tidak mungkin Jasper, lulusan jurusan non-keuangan dari universitas biasa dan tidak penting, akan mengungguli para pesaingnya. Berkat perawatan dan perlindungan Bas, Jasper berhasil bertahan. Ini juga mengapa Jasper datang jauh-jauh ke sini untuk mencari Bas. "Tidak, aku benar-benar harus menangani masalah ini dengan tanganku sendiri." Jasper menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Bas. "Saya menolak untuk percaya bahwa jajaran manajerial Easy Media telah membusuk ke tingkat seperti itu di Waterhoof City. Sampai-sampai orang seperti ini bisa jadi agen. Apakah karyawan di cabang Waterhoof City Easy Media buta?" Kata-kata Jasper telah menandai Ulrich. "Jangan salahkan aku saat kaulah yang memiliki keinginan mati, dasar idiot." Ulrich berteriak dan melambaikan tangannya. Kemudian, 3 hingga 5 orang segera mengepung Jasper. "Kau ingin memukulku? Sebaiknya Anda memikirkannya terlebih dahulu. Pukul aku dan kamu harus bertanggung jawab penuh atas tindakanmu." Jasper berdiri di tengah dan memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. "Bapak Sandoval, bagaimana jika seseorang mendukung bocah ini?" Seorang pria bertanya pada Ulrich ketika dia melihat betapa tak kenal takutnya Jasper. Ulrich mengerutkan kening dan menyipitkan matanya saat dia menatap Jasper. Orang-orang seperti Ulrich tidak takut akan masalah, mereka hanya takut menyinggung seseorang yang lebih tangguh dari mereka. Berkat koneksi dengan kerabatnya, Ulrich bisa pamer di Legends District dan menggertak pemilik kecil toko produk audiovisual ini. Namun, dia harus berpikir 2 kali sebelum akhirnya menyinggung seseorang yang tidak mampu dia lakukan. "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, bocah. Silakan hubungi seseorang. Saya ingin melihat siapa yang bisa Anda hubungi," teriak Ulrich pada Jasper. Dia memutuskan untuk bermain aman terlebih dahulu. "Seolah-olah orang-orang seperti Anda layak untuk panggilan telepon saya. Sepupumu adalah wakil presiden cabang Waterhoof City, kan? Undang dia. Dia akan tahu siapa aku," jawab Jasper dingin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.